Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kimia. Nah, masih tentang laju reaksi. Di kegiatan pembelajaran 2 kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi seperti yang kita ketahui, laju reaksi itu kan tadi definisinya adalah laju perubahan konsentrasi terhadap waktu, ya kan? Laju reaksi itu V sama dengan perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu. Jadi kita fokus membahas konsentrasi yang berubah di sini. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi bisa kita lihat, misalkan ada reaksi yang berlangsung cepat, ada reaksi yang berlangsung lambat, ya kan? Misalkan kita taruh kayak pisang gitu kan. Nah, jika kita simpan di udara terbuka, itu pisangnya akan cepat membusuk. Nah, ya kan? Beda lagi kalau misalkan kita tutup ke toples. Nah, pisangnya kita toples, nah dia akan lama gitu kan membusuknya. Beda dengan yang ditaruh di udara terbuka. Nah, itu mempengaruhi laju reaksi tentunya. Nah, faktor apa aja yang mempengaruhi laju reaksi? Tentunya ada banyak gitu kan. Nah, sebelum ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita belajar dulu tentang teori tumbukan. Jadi suatu reaksi itu berlangsung akibat adanya tumbukan antara partikel reaksi. Tetapi tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, hanya tumbukan yang memiliki energi cukup, artinya tumbukan efektif gitu kan ya. Artinya tumbukan efektif saja yang bisa menghasilkan suatu reaksi. Nah, ini tumbukan efektif. Tumbukan yang menghasilkan Rx itu reaksi. Nah, kemudian ada energi pengaktifan. Energi pengaktifan itu energi kinetik minimum yang harus dimiliki reaksi. Jadi, kalau misalkan ada sebuah minyak tanah, ini ada bensin misalkan. Nah, bensin kalau kita biarkan begitu saja tidak akan terbakar. Tapi jika kita kasih energi seperti percikan api, nah dia akan terbakar. Itu maksudnya energi pengaktifan. Jadi energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi pembakaran itu terjadi. Kemudian faktor-faktor laju reaksi. Yang pertama ada luas permukaan. Ini untuk reaksi yang melibatkan zat padat. Nah, contohnya pelarutan kaustik soda untuk menaikkan pH air pada external water treatment. Ya. Partikel batangan, partikel serbuk. Nah, ini masanya kan. Nah, dari grafik T partikel serbuk reaksinya lebih cepat daripada partikel batangan. Jadi ini yang serbuk, yang titik-titik ini nih. Nah, ini batangan. Kenapa yang serbuk itu lebih cepat bereaksi daripada yang batangan? Kan? Karena pada pencampuran reaksi yang heterogen, reaksi hanya terjadi pada bidang batas atau bidang sentuh. Nah, ini contoh reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Jadi misalkan ini luas permukaan zat padat. Jika ada satu permukaan seperti ini, partikel reaktan yang bertumbukan itu hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Beda lagi kalau misalkan kita bagi 6 si partikel zat padatnya. Jadi ini dibagi-bagi lagi menjadi 5 bagian. Nah, semakin banyak tumbukan yang akan terjadi pada zat padat ini kan. Nah, maka dari itu semakin luas bidang sentuh, semakin cepat reaksi berlangsung. Karena semakin halus atau kecil ukuran, itu luas permukaannya semakin besar sehingga makin cepat reaksi. Nah, coba bandingkan waktu pelarutan gula batu dalam air dengan gula pasir. Jadi bentuknya batu, ini bentuknya pasir gitu kan. Lebih cepat mana? Sudah pasti lebih cepat pasir. Karena gula pasir luas permukaannya lebih besar karena dia bentuknya butiran kan. Jadi permukaannya lebih banyak. Coba misalkan ini ada gula batu hanya berbentuk kubus. Permukaannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
hanya punya 6 permukaan. Coba kita bagi menjadi 8 bagian. Berarti kan 6 kali 8. Berarti ada 48 permukaan. Nah, semakin kecil berarti luas permukaannya makin banyak. Nah, tadi kesimpulannya ini ya. Semakin halus atau kecil ukuran partikel, semakin luas permukaannya, maka semakin cepat bereaksi. Kemudian konsentrasi bereaksi. Nah, di sini ada grafik. Semakin besar konsentrasi, berarti waktu yang dibutuhkan itu makin sedikit gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena dari grafik, reaksi dengan konsentrasi A berlangsung lebih cepat daripada konsentrasi B. Ini AB-nya nggak kelihatan ya. Nah, ini mungkin A-nya nih. B-nya. Nah, jumlah produk volume gas yang dihasilkan sama, namun laju reaksinya berbeda karena V reaksi si A itu lebih cepat daripada si B, karena makin besar konsentrasi itu makin cepat berlangsung. Nah, ini contohnya kita hubungkan dengan teori tumbukan ya. Teori tumbukan. Jadi makin banyak tumbukan yang terjadi itu semakin cepat reaksi berlangsung. Misalkan ini ada deretan mobil, ini reaktan. Nah, misalkan ini cuman ada 4 mobil gitu kan dalam satu volume. Nah, tumbukannya tidak terjadi kan? Karena sedikit jumlah reaktannya. Nah, dibandingkan kalau ada kemacetan seperti ini. Dia saling bertumbuk. Dalam satu volume yang sama, terlalu banyak reaktan, maka akan sering terjadi tumbukan. Nah, semakin sering terjadi tumbukan, berarti semakin cepat reaksi berlangsung. Seperti itu ya. Jadi kalau konsentrasinya tinggi, otomatis partikel tumbukan makin banyak. Partikel tumbukan makin banyak berarti makin cepat laju reaksi. Makin cepat laju. Oke, kemudian tekanan. Nah, tekanan itu pasti berbanding terbalik dengan volume. Kan? Untuk reaksi dalam fase gas sehingga laju reaksi dipengaruhi tekanan. Oke. Nah, ini A, B, C. Misalkan volume si A itu 8. Nah, kemudian volume si B jangan deh, kita bandingkan sama volume si C. Nah, volume C setengah ya kan? Setengah dari volume si A, berarti 4 misalkan. Ini 4 liter, ini 8 liter, ini 4 liter. Nah, jika volumenya semakin kecil, kira-kira tekanan makin apa nih? Makin besar tentunya, karena di sini tekanan lebih besar daripada si A. Ingat, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi makin besar volume, makin kecil tekanan. Oke. Misalkan di sini ada partikel-partikel apa ini? Ya, ini ada reaktan lah ya. Kalau semakin luas volumenya, dia akan jarang terjadi tumpukan, ya kan? Berbeda misalkan kalau kita volumenya tekan sehingga tekanannya tinggi, volumenya kecil, berarti akan sering terjadi tumpukan di sini. Nah, berarti kesimpulannya apa? Semakin besar tekanan, berarti makin kecil P itu tekanan ya. Tekanan makin besar, sehingga volume makin kecil, maka laju reaksi makin cepat. Itu kesimpulannya. Kemudian yang keempat, suhu. Nah, kalau suhu itu udah pasti, semakin tinggi suhu, makin cepat reaksinya kan. Karena apa? Karena energi kinetik reaktan itu akan bertambah sehingga tumbukan akan sering terjadi. Nah, pada umumnya laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar jika suhu dinaikkan 10 derajat.
mengikuti persamaan V sama dengan 2 kali pangkat delta T per 10 kali V0. Ini V awal ya. V0 itu V awal, ini tuh V akhir. Jadi misalkan pada suhu 10 derajat Celcius, ini 20 derajat Celcius, ini 30 derajat Celcius, ini 40 derajat Celcius. Nah, pada suhu 10 derajat Celcius, misalkan kecepatan reaksinya 4 mol per second. Nah, jika suhunya naik 10 derajat, maka akan menjadi 2 kali lebih besar. Berarti jika naik ke 20 jadi 8 mol per second. Kan naik lagi berarti menjadi 16 molar per second. Naik lagi 2 kali lipat jadi 32 molar per second. Nah, kalau misalkan waktu itu kebalikannya. Nah, misalkan untuk 10 derajat itu dibutuhkan waktu 32 detik. Nah, karena semakin cepat berarti dalam suhu 20 derajat itu akan setengah kalinya kan. Karena lebih cepat, berarti untuk menghabiskan misalkan 1 liter larutan itu semakin cepat. Nah, dari yang awalnya 30 detik berarti setengah ininya berarti 16 detik. Nah, kemudian pada suhu 30 derajat makin cepat lagi 8 detik. Kemudian pada suhu 40 derajat makin cepat lagi menjadi 4 detik. Itu ya, kebalikan dari kecepatan. Jadi semakin cepat laju reaksi, makin sedikit waktu yang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian katalis. Nah, katalis itu zat yang mempercepat laju reaksi, tetapi zat tersebut tidak mengalami perubahan. Contohnya, kalau misalkan kalian sering melihat seorang koki atau misalkan orang tua yang sedang memasak rendang, itu pasti mereka memasukkan sendok. Nah, ini sendok besi. Untuk apa sendok besi dimasukkan? Nah, ini sebagai katalis agar mempercepat reaksi. Jadi biar cepat matang katanya si rendangnya. Tapi apakah sendok ini bereaksi dengan daging? Tentu saja tidak, ya kan? Karena ini hanya mempercepat reaksi, bukan untuk bereaksi dengan zat tersebut. Nah, bagaimana katalis itu bisa mempercepat suatu reaksi? Nah, dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, tadi kan energi aktivasi itu energi yang dibutuhkan untuk sesuatu bereaksi gitu kan. Misalkan di sini ada sebuah bensin yang tadi lah. Ini ada sebuah bensin 1 liter misalkan. Nah, ini ada korek. Nah, kalau misalkan dimasukkan percikannya dalam bensin kan akan diledakkan atau kebakar kan. Nah, di situ ada energi. Nah, sekarang apakah bisa lebih sedikit energi yang diperlukan agar ini bereaksi? Jadi intinya kita tuh ingin menurunkan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah reaksi gitulah. Jadi biar hemat, biar efisien. Nah, gimana caranya gitu? Misalkan ini ada sebuah ilustrasi. Ada jalan yang nanjak. Berarti kita butuh energi yang besar untuk menaiki bukit ini gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar energi yang kita butuhkan itu sedikit gitu kan untuk mencapai sebuah produk atau sebuah letak di sini, posisi di sini. Ya dengan cara terobos langsung. Ya kan, tapi dia harus ada katalisnya di sini. Nah, di sini katalisnya berupa terowongan, itu ilustrasinya. Nah, kalau dalam kimia itu juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sebuah reaksi, dia tinggi sekali gitu energinya. Nah, ini energi aktivasinya terlalu tinggi. Bagaimana caranya menurunkan energi ini? Misalkan dipakai katalis. Katalisnya bisa berupa padatan atau larutan lagi. Nah, ini berarti kan energinya makin rendah. Jadi pada saat energi segini, wah dia sudah bereaksi, makanya langsung menghasilkan produk. Itu katalis. Nah, contoh katalis dalam tubuh itu ada enzim. Enzim itu disebut sebagai biokatalisator. Jadi katalis organik gitu ada.
Nah, enzim dalam tubuh kita kan berfungsi untuk mempercepat proses metabolisme. Nah, seperti itu. Oke, ini contoh soalnya. Oke, contoh soal. Makanan yang disimpan di ruangan biasa lebih cepat basi dibanding disimpan di refrigerator, kulkas. Kemudian pada makanan kaleng terdapat asam benzoat yang berfungsi sebagai pengawet makanan. Benar, juga benar. Pada saat memasak, bahan masakan dipotong menjadi potongan yang lebih kecil agar lebih cepat masak. Benar. Nah, yang ditanyakan, apabila hal di atas dikaitkan dengan laju reaksi, maka faktor yang mempengaruhi laju reaksi A dan C. Nah, di sini di ruangan biasa dengan disimpan di kulkas, berarti ini faktor suhu. Nah, agar tidak cepat basi berarti suhunya harus rendah, karena basi itu kan artinya ada sebuah reaksi kimia gitu. Kemudian asam benzoat ini ada faktor katalis lah, karena ada zat lain gitu kan. Kemudian dipotong kecil-kecil, berarti ini luas permukaan, berarti suhu dan luas permukaan, yang C. Oke, nomor 2, berdasarkan keterangan di atas, maka pernyataan di bawah ini yang paling tepat. Pada kerusakan makanan, laju kerusakan makanan tidak dipengaruhi oleh suhu. Salah, harusnya dipengaruhi. Penurunan suhu ternyata dapat menurunkan energi aktivasi. Salah. Asam benzoat pada makanan kaleng berfungsi sebagai katalisator reaksi kerusakan makanan. Reaksi kerusakan makanan justru ini tuh untuk menghambat. Nah, pemotongan bahan masakan menjadi potongan yang lebih kecil meningkatkan luas permukaan pada bahan makanan. Ini benar kan? Nah, ini salah nih. Pemotongan bahan masakan menjadi potongan lebih kecil meningkatkan energi kinetik. Energi kinetik itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Oke, ini ada sebuah ilustrasi ya. 0,1 molar, 0,1 molar, 0,1, 0,2, 0,2 molar. Ternyata. Nah, di sini luas permukaannya kotak, ini 4, ini kotak, ini 4. Percobaan 1 dan 3 dipengaruhi oleh apa? 1 dan 3. 1 dan 3 itu mempunyai konsentrasi yang sama, tetapi ini beda. Berarti dia dipengaruhi oleh luas permukaan. Ya kan? Karena konsentrasinya sama gitu. Nggak mungkin jawabannya konsentrasi. Kemudian laju reaksi dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Kita lihat, dipengaruhi oleh suhu. Di sini nggak ada suhunya. Harusnya ada data suhu, tapi tidak ada. Oke, kita lihat deh yang pengaruh konsentrasi. 1 dan 4. Ini bentuknya kotak, konsentrasinya beda. Nah, berarti 1 dan 4 itu dipengaruhi oleh konsentrasi, bukan luas permukaan. 1 dan 5 itu dipengaruhi oleh bentuk ininya beda, kemudian konsentrasinya juga beda. 2 dan 4 sama, bentuk ininya beda, konsentrasinya beda. 2 dan 5 dipengaruhi oleh konsentrasi, karena ininya beda konsentrasinya, bentuknya sama, berarti 2 dan 5 dipengaruhi oleh konsentrasi. 1 dan 4 juga dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, 3 dan 4 itu susah ya, ininya konsentrasinya beda, bentuknya juga beda. Berarti antara A sama D. Di sini nggak ada suhunya soalnya. Misalkan kalau mau jawabannya yang A misalkan, berarti ini ada suhu. Di sini 30 derajat. Misalkan yang 4 itu 27 derajat. Nah, berarti jawabannya yang A karena suhunya beda. Kemudian
Pernyataan di atas yang sesuai dengan teori tumbukan. Untuk dapat menaikkan energi aktivasi dengan cara penambahan katalis. Penambahan katalis itu untuk menurunkan, bukan menaikkan. Nah, satunya salah. Setiap terjadi tumbukan akan menghasilkan reaksi. Salah juga. Karena hanya tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi. Oke, 2 salah. 4. Sebelum terjadinya suatu reaksi pasti terjadi tumbukan. Benar. Tidak semua tumbukan menghasilkan energi. Benar. Berarti 4 dan 5. Oke, cukup sekian materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.